Bapak yang ditanyakan ini ya, Ya. gigi miring ini apakah bisa lurus gitu kan? Iya, Pak, bisa balik normal lagi. Nah, kalau dibiarkan dia tetap seperti itu sampai sampai seterusnya seumur hidup. Supaya ini bisa kembali lurus gitu ya. Mumpung masih usia 6 tahun, masih masa pertumbuhan. Ini sayang, yang tengah ini Ya. ini Pak, didorong pakai lidah. Bisa nggak lo dorong pakai lidah? Nah, seperti itu ya. Kalau dibiarkan tidak berubah Pak. Kalau didorong pakai lidah, dia kemungkinannya masih bisa bergerak ke depannya. Yang ini ke sini. Tapi semua tergantung dari seringnya, frekuensi dia mendorong pakai lidahnya, menjulur, sama kekuatannya. Semakin sering dan semakin kuat dia mendorong, ini kemungkinannya bisa maju sampai lurus. Nah, kalau misalnya dibiarkan, ya udah selamanya dia akan begitu sampai dewasa, sampai giginya tumbuh permanen semua. Dan kalau ingin lurus, akhirnya pakai behel. Kalau anak-anak usia 8 tahun baru bisa mulai pakai behel. Ya, gitu ya. Kita lihat Sen. Yang mana? Kalau tanpa behel. Ya. Ya itu tadi Pak, tergantung kekuatannya. Kira-kira sekian sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertanyaan yang disampaikan oleh pasien, orang tua pasien. Jadi pasiennya anak-anak usia 6 tahun, antara 6 sampai 7 ya. Antara 6 sampai 7 tahun. Pasiennya, orang tuanya tanya, "Dok, saya ingin konsultasi, gigi anak saya ini kan miring. Gimana caranya supaya dia bisa lurus?" Nah, di video ini kan sudah ditampilkan ya videonya. Jadi kondisi giginya itu gigi insisif depan, gigi rahang bawah, gigi anterior rahang bawah sudah tumbuh, pertama kali tumbuh. Dia memang di usia 6 tahun, sudah sesuai dengan usianya, dan kondisi giginya agak miring, swing gitu ya. Gimana caranya gigi ini lurus? Jika usia anak masih dalam usia pertumbuhan, masih usia pergantian giginya, antara umur 6 sampai 12 tahun, kemungkinan besar masih bisa diluruskan. Jika usia anak itu masih dalam masa pertumbuhan, masih dalam usia gigi pergantian antara umur 6 sampai 12 tahun, gigi ini masih bisa diluruskan lagi dengan manual tanpa menggunakan behel atau orto. Dengan cara apa? Nah, caranya lidahnya itu sambil mendorong bagian gigi yang miring tadi. Nah, pada video ini kan miringnya kan yang sisi ini ya, sisi mesialnya, sisi yang di dekat garis median ini. Jadi yang sisi yang masuk ke dalam itu yang didorong oleh lidahnya, atau ditarik pakai tangan. Tapi kalau pakai tangan kan biasanya kalau anak-anak kurang kontrol ya untuk kebersihannya, jadi sebaiknya memang pakai lidah. Nah, pertanyaannya, si bapak ini nanya, seberapa cepat Dok, seberapa besar keberhasilannya? Semua itu tergantung intensitasnya dan frekuensinya. Semakin sering melakukannya, semakin besar kemungkinan untuk lurus. Semakin kuat untuk mendorong, semakin besar kemungkinan untuk lurus. Nah, semua itu otomatis butuh support dari orang tua untuk memandu anaknya, karena anak-anak belum bisa diberi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan seperti itu. Apakah ada yang berhasil? Ada, walaupun tidak semua pasien begitu, karena tergantung dari tingkat keparahannya juga. Kalau masih ringan seperti ini, kemungkinannya masih bisa. Tapi kalau sudah tumpang tindih, maju mundurnya banyak, kemiringannya juga parah, itu otomatis menggunakan
orto. Nah, usia berapa anak bisa menggunakan orto? Untuk penggunaan behel atau orto lepasan, usia 8 tahun sudah bisa menggunakan. 2 tahun setelah gigi geraham permanennya dia tumbuh. Kalau usia dewasa bisa dimulai dari usia 12 tahun. Jadi seperti itu ya. Kenapa 12 tahun? Karena 12 tahun itu biasanya semua gigi permanennya sudah tumbuh permanen, sehingga bisa menggunakan behel atau alat orto yang cekatan, yang fix. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia. Kalau untuk tanya berapa lamanya, yaitu tergantung intensitas dan frekuensi untuk menggerakkannya. Nah, usianya ini masih 6 tahun, masih sangat memungkinkan untuk tumbuhnya lebih baik lagi. Terus kemudian pasien ini bertanya, kenapa kok bisa seperti itu, Dok? Nah, apakah ini dulu penyebabnya karena giginya terlambat dicabut, jadi sudah muncul sedikit kemudian terlambat untuk mencabutnya? Itu bisa jadi, tapi faktor penyebab pertamanya itu, faktor utamanya karena letak benih giginya yang memang tidak di tempat yang lama. Jadi ilustrasinya seperti ini, saya ilustrasikan pakai buku ya. Oke, saya ilustrasikan pakai buku. Kenapa pakai buku? Supaya ini penampangnya lebih besar dan lebih mudah. Sepertinya lebih mudah kalau pakai buku, karena kalau pakai model radiografi yang pernah saya tampilkan, sepertinya masih ada pasien yang belum terlalu paham. Nah, jadi saya coba pakai ini. Ini misalnya ini gigi yang lama, gigi susu yang sudah tumbuh sejak umur 6 bulan. Kemudian ini gigi permanen yang tumbuh dimulai umur 6 tahun untuk gigi depan. Nah, saya ibaratkan begini, gigi ini sudah tumbuh dan sudah tersusun di dalam rahang kita. Jadi di dalam tulang rahang ini sudah ada. Sejak kapan? Sejak kehamilan. Jadi waktu di dalam kandungan gigi ini sudah terbentuk. Jadi contohnya ini gigi susu, gigi yang lama, gigi anak-anak, gigi yang masih bayi. Kemudian ini gigi permanen yang akan tumbuh. Jika gigi susu ini tumbuhnya sudah rapi, kemudian gigi yang baru ini benihnya letaknya lurus dengan gigi susu, gigi yang lama, jika persis di bawahnya dia pada saat usia pertumbuhannya gigi ini akan tumbuh, yang gigi baru ini ya, gigi yang baru ini akan tumbuh, akan erupsi, akan naik ke permukaan, terus mendekati akar gigi yang lama. Setelah mendekat, akarnya itu akan terabsorpsi, akan terkikis sedikit demi sedikit, sehingga gigi ini semakin pendek. Nah, semakin pendek, akhirnya kalau sudah pendek, ini anggaplah sudah pendek ya. Nah, ini akan terus naik. Gigi ini akan goyang lama-lama karena gigi akarnya sudah semakin pendek. Akhirnya kalau ini sudah goyang, anak akan tahu bahwa giginya sudah goyang. Dia akan bilang sama orang tuanya. Tapi jika gigi yang ini tumbuhnya tidak persis di bawahnya, di lurusnya, misalnya dia tumbuh di belakangnya, di sini, benihnya dia tumbuh di sini, dia akan naik ke atas terus, tapi gigi ini tidak ada perubahan, akarnya tetap. Nah, naik. Nah, begini kan, sehingga ini akan muncul ke permukaan, dan orang tua baru menyadari bahwa giginya ini sudah tumbuh, sedangkan gigi yang lama tidak goyang. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia. Kebanyakan kan tumbuhnya di belakang, ada juga yang tumbuhnya di depannya. Jadi contohnya begini, saya balik. Kalau tumbuhnya di depannya, gigi susu yang lama, gigi permanen yang tumbuh. Nah, ini tumbuhnya, posisinya, letak benihnya tidak sesuai posisi yang lama. Posisi yang lama, tidak sesuai posisi gigi susunya. Dia ada di depannya. Nah, dia akan terus tumbuh. Gigi yang susunya ini dia tidak akan goyang karena akarnya tidak terabsorpsi, sehingga pada saat pencabutan
itu nanti akan nampak. Kalau gigi yang tidak goyang, akarnya masih panjang. Kalau gigi yang sudah goyang, akarnya sangat pendek sekali. Nah, ini naik. Kalau ini dibiarkan, tidak dicabut, akhirnya numpuk. Nah, kalau sudah numpuk ini, yang nyabut yang ini tetap sulit karena dia tidak goyang, seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, dok, kalau misalnya ini dicabut, ini sudah dicabut, kemudian yang ini misalnya kecelakaan atau dicabut juga karena patah atau karena keropos, apakah nanti akan tumbuh lagi gigi yang baru penggantinya? Tidak, karena gigi tumbuh hanya 2 kali. Gigi susu 1 kali, gigi permanen 1 kali, dan gigi yang tumbuhnya umur 6 tahun itu akan digunakan seumur hidup. Jadi memang harus benar-benar dijaga. Oke, gitu ya sahabat Dentalia. Dan jika sudah masuk usia pergantian 6-12 tahun, orang tua harus lebih peduli. Orang tua harus lebih care, harus lebih sering mengawasi, harus lebih sering memantau, bahkan dibantu untuk sikat giginya. Selain untuk menjaga kebersihan giginya, juga sebagai cara atau teknik memantau giginya, apakah sudah ada yang tumbuh atau yang akan bakal tumbuh, seperti itu ya. Kalau misalnya tumbuhnya gigi ini di depannya atau di belakangnya, biasanya gusinya itu hamil lebih besar, ada benjolan di gusinya. Kalau yang tumbuh di bawahnya enggak hamil gitu ya. Jadi bisa langsung tumbuh, ini lepas, ini langsung tumbuh. Oke? Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia. Sering-seringlah ngecek gigi anak pada usia 6-12 tahun. Karena bagaimanapun juga tumbuh kembang gigi anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Harus tetap diawasi orang tua, baik cara sikat giginya, waktunya, kemudian pertumbuhannya. Jadi jangan sampai ada kata-kata, dok, ini saya enggak tahu tiba-tiba tumbuh, berarti itu menunjukkan kurang care ya. Atau bisa juga, dok, anak saya enggak cerita kalau tumbuh, karena memang anak tidak tahu bahwa itu tumbuhnya akan seperti itu ya. Jadilah orang tua yang berinvestasi besar terhadap kesehatan gigi putra-putrinya kepada anak-anak kita, karena kesehatan anak-anak kita adalah salah satu investasi yang luar biasa. Oke, demikian sahabat Dentalia, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan share kepada seluruh orang tua yang gigi anak-anaknya sudah mau tumbuh, atau silahkan share kepada siapa saja yang mau punya anak biar mulai membuat perencanaan untuk pengawasan gigi putra-putrinya, dan yang sudah punya cucu-cucu untuk mengawasi juga cucu-cucunya supaya cucunya tumbuh giginya lebih bagus, lebih sehat, lebih kuat, lebih cantik, lebih rapi, seperti itu ya. Saya Dr. Gigi Holilia Saifiati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tim yang profesional, kami membantu Anda.